Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada mata kuliah evaluasi konservasi dan kemampuan lahan pada hari ini, Rabu 25 Maret 2020. Ya, mohon maaf karena ini mundur satu hari ya, seharusnya EKKL itu hari Selasa karena kemarin di tempat saya mati listrik. Jadi untuk materi EKKL ini baru saya buat pada hari ini, hari Rabu. Oke. Dan hari ini kita masih dalam pertemuan kuliah online. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, semoga virus ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka kembali di kelas. Amin. Nah, untuk kuliah online hari ini saya akan memberi penjelasan melalui video ini, melalui video presentasi. Kalau kemarin kan saya hanya memberi slide, kemudian Anda berdiskusi tentang erosi, jenis-jenis erosi air kan kemarin. Oke. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang Yang kemarin Anda sudah membahas tentang macam-macam erosi kan. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya waktu kita masih bertatap muka, kita sudah membahas tentang erosi geologi dan erosi dipercepat. Kemudian erosi dipercepat itu adalah yang merugikan. Jadi yang merugikan itu adalah erosi dipercepat karena membuat tanah itu menjadi tipis dan produktivitas lahan berkurang, terutama lapisan tanah atas yang paling subur menjadi kurang subur karena dia tererosi atau terbawa oleh air atau angin. Kalau dalam hal ini dibawa oleh air ke tempat lain sehingga unsur haranya berkurang dan tanah menjadi kurang subur. Oke, untuk kemudian ternyata erosi air itu ada bermacam-macam kemarin ya. Di slide ini sudah Anda baca, kemudian Anda berdiskusi. Yang pertama itu adalah ada splash erosion atau erosi percik. Kemudian ada ini sheet erosion, sheet lembar atau erosi lembar. Kemudian ada real erosion ya, erosi alur. Kemudian ada gully erosion atau erosi parit. Kemudian ini ada tunnel ya, tunnel itu erosi yang membentuk terowongan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada stream bank erosion atau erosi tebing sungai. Kemudian kemarin Anda sudah berdiskusi di psikologi ya. Di psikologi ini Anda sudah berdiskusi tentang erosi. Kemudian saya memberikan bahan diskusi di antara erosi-erosi jenis erosi yang sudah disebutkan tadi, manakah erosi yang paling berbahaya atau yang paling penting untuk segera diatasi. Kemudian macam-macam nih, ada yang misalnya Anissa itu erosi tebing sungai. Kemudian ini Uus, dia erosi tebing sungai juga. Kemudian ini Hastari adalah kebanyakan erosi tebing sungai. Ada beberapa sih yang yang dia itu berpendapat kalau erosi lembar atau sheet erosion itu merupakan yang paling berbahaya. Oke, semuanya berbahaya. Tetapi yang di sini yang akan menjadi poin di sini adalah yang paling berbahaya dan lebih penting untuk segera diatasi. Oke. Jadi begini.
di antara apa tadi? Di antara erosi ini mana yang paling berbahaya? Jadi gini, erosi-erosi ini itu dia punya urutan. Jadi tidak langsung dia gully erosion atau dia real erosion, itu tidak. Jadi yang pertama kali erosi yang terjadi itu adalah splash erosion. Splash erosion terjadi karena apa? Ya, jadi splash erosion itu terjadi karena butir-butir hujan itu menabrak agregat tanah. Oke, jadi yang pertama terjadi itu adalah splash erosion, baru terjadi sheet erosion. Sheet erosion bisa langsung terjadi jika air itu mengalir melalui batang pohon misalkan. Nah, setelah sheet erosion itu terjadi real erosion atau erosi alur. Ya, dia membentuk alur-alur seperti itu. Kemudian setelah terjadi real erosion, alur itu akan membesar. Kemudian dia menjadi guli, dia akan terus membesar. Dia tadinya membentuk alur seperti itu, ini alur. Kemudian alur itu menjadi membesar dan membentuk parit. Gitu. Jadi itu urutannya dari yang splash, sheet, real, guli. Nah, terus dia membesar menjadi sungai, kemudian pinggir-pinggirnya itu dia longsor dan terjadilah stream bank erosion. Nah, jadi kalau di sini ditanyakan paling berbahaya dan segera diatasi, itu adalah splash erosion. Dan itu tidak ada yang menjawab selama saya membaca komentar sejauh kemarin yang saya baca, itu tidak ada yang menjawab splash erosion. Ini ada yang menjawab erosi lembar. Ini siapa? Destia. Nah, di sini adalah ini stream bank. Kebanyakan adalah erosi tebing sungai. Saya belum menemukan jawaban yang menjawab adalah splash erosion. Karena apa? Karena splash erosion itu dia adalah awal. Jadi kalau splash erosion tidak terjadi, agregat itu masih kuat untuk menahan erosi. Tapi karena adanya splash erosion, maka tanah itu menjadi mudah tererosi. Karena apa? Karena agregatnya itu menjadi lepas-lepas. Kalau agregatnya itu sudah lepas-lepas dan lemah, maka dia akan mudah terangkut. Nah, kondisi inilah yang berbahaya bagi erosi. Jadi, karena materialnya menjadi lepas-lepas, mudah terangkut, dia akan erosi itu akan menjadi besar. Beda kalau misalkan tidak ada splash erosion, agregat itu masih kuat, dia menahan aliran air yang berada di atasnya. Tapi kalau splash erosion atau erosi percik ini terjadi terlebih dahulu, maka agregat itu menjadi lemah dan dia akan mudah untuk terangkut oleh air, oleh runoff seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah splash erosion dan harus segera ditangani. Itu adalah splash erosion. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menambahkan vegetasi di atasnya. Agar apa? Agar air hujan itu tidak langsung menabrak tanah. Jadi dia akan diterima oleh tajuk. Tajuk itu daun atas gitu ya. Daun vegetasi, sehingga energinya itu berkurang ketika dia mencapai permukaan tanah. Bahkan bisa nol karena air akan mengalir melalui batang pohon atau ranting batang pohon, kemudian dia akan mencapai tanah seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan satu erosi, bentar ya, nomor 3 dulu. Jadi kalau kita mendapatkan kerusakan lahan berdasarkan jenis erosi yang terjadi, iya. Jadi ada ahli yang mengatakan jika erosi itu sudah sampai guli atau erosi parit, berarti dia sudah mengalami erosi yang berat. Oke, jadi sebelum erosi yang berat terjadi, sebelum itu kan urut. Jadi splash, percik, lembar, alur, kemudian parit. Nah, sebelum terjadi erosi parit,
itu berarti terjadi splash real guli splash sheet real dan guli. Nah, sebelum terjadi yang guli ini, maka kalau misalnya splash bisa ditahan, maka segera diatasi, maksudnya yang splash atau erosi percik, maka erosi yang selanjutnya itu bisa diminimalisir. Oke, jadi semakin ditemukan misalnya di suatu lahan nih, kalau dia masih splash itu berarti erosinya masih ringan. Kemudian kalau sudah lembar, alur, kemudian guli atau parit, kalau sudah ada ditemukan erosi parit di daerah tersebut, maka daerah tersebut erosinya berat, dan ini menandakan kerusakan lahan. Karena apa? Karena erosi yang sebelum-sebelumnya tidak diatasi sehingga dia berkembang menjadi erosi parit. Begitu. Jadi jenis erosi itu bisa menandakan kalau dia kerusakan lahannya sudah berat atau tidak. Begitu. Nah, untuk pertemuan hari ini, tadi kan sudah membahas tentang yang kemarin ya, tentang erosi yang kemarin atau diskusi yang kemarin ya, ini yang tanggal 17 Maret. Nah, untuk tanggal 25 Maret sekarang ini kita akan membahas ini. Jadi erosi itu punya 3 proses utama ya. Erosi itu punya 3 proses utama. Kok dia tidak mau? Nah, yang pertama adalah detachment ya. Atau detachment itu pelepasan. Oke. Jadi setelah pelepasan itu maksudnya adalah splash erosion. Nah, ini splash erosion, di mana dia melepaskan agregat tanah, kemudian tanah itu menjadi lemah, hancur, dan dia mengalami pelepasan dari tanah induknya. Oke, setelah terjadi hujan, terjadi pelepasan atau detachment, sehingga tanah itu menjadi lepas dari kawanan tanah gitu ya, kawanan tanah atau batuan induknya. Kalau dia sudah mengalami pelepasan, dia akan mengalami transport ya. Oke. Jadi transport ini adalah runoff dari aliran yang ada di permukaan yang membawa partikel yang telah terlepas tadi ke tempat lain. Jadi transport itu kan pengangkutan. Jadi membawa material yang ada yang sudah di detachment, yang sudah dilepaskan, kemudian dibawa oleh air. Sehingga pada posisi tertentu atau tempat tertentu dia akan mengalami deposition atau pengendapan. Oke. Jadi untuk proses erosi itu ada 3 proses utama. Yang pertama adalah detachment, yang kedua adalah transport, yang ketiga adalah deposition. Begitu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh satu persatu dari setiap proses, kita terlihat dahulu ada video. Jadi saya punya video, silahkan Anda perhatikan, Anda simak ya. Sebentar ya, ini dari Departemen Pertaniannya Australia. Rain. It's essential to farming horticulture, especially in a dry land situation. Without rain, we don't have the water needed to grow crops. But rain also has a darker side: erosion. Erosion starts with the impact of a simple raindrop. A raindrop impacting the soil is like an asteroid, just on a minute scale. The raindrop hits so hard it compacts and dislodges the soil. A splashed raindrop particle can rise as high as 60 centimetres and travel more than 1.5 metres away from the impact point. This is the battle in your field.
when a raindrop hits bare soil. After raindrops hit the ground, they start to pool and move, taking dislodged soil and nutrients with them. This leaves the erosion impact we see. The best way to prevent raindrop impact is ground cover. Ground cover helps protect the soil from the impact of raindrops, diffuses the energy, and allows for the water to gently connect and infiltrate the soil. These images show how much protection a simple pebble can provide the ground. Oke. Nah, dari video ini kita bisa tahu kan, dari video ini, dari video yang barusan Anda lihat, kita bisa tahu, jadi kalau ternyata splash erosion atau erosi percik itu memiliki dampak yang cukup signifikan, bahkan paling signifikan dari yang lain. Bisa dilihat tadi di mana air kemudian membawa tanah itu kan, kemudian membawa pelepasan tanah, kemudian dibilang kalau pada saat hujan itu seperti asteroid yang membombardir bumi. Nah, dari situ kita tahu walaupun untung airnya itu kecil ya, kalau besar bisa kita bayangkan kerusakan seperti apa yang bisa ditimbulkan. Jadi alhamdulillah itu airnya kecil-kecil, sehingga saat membombardir bumi, agregat tanah itu terlepas-lepas sehingga dia mudah hanyut. Nah, tadi juga dibilang kalau pentingnya menutup permukaan dengan menggunakan vegetasi tadi ya. Jadi dengan vegetasi itu akan mampu membuat energi dari jatuhan air tadi berkurang, bisa dengan bahkan konservasi. Ini pentingnya konservasi tadi, ada vegetasi dengan menanam pohon ataupun dengan tadi ada disebutkan mulsa ya sedikit ya, gitu. Oke, kita akan membahas lebih jauh lagi. Yang pertama ya tadi sudah saya jelaskan ya, 3 proses ada detachment, transport, dan deposition. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Nah, di sini ada tabel di mana dia menjelaskan tentang 3 proses utama dalam erosi air. Yang pertama adalah detachment tadi, pelepasan. Yang kedua adalah transport atau pengangkutan. Yang ketiga adalah deposition atau pengendapan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah detachment. Untuk membahas tentang detachment, mari kita lihat video lagi. Video yang singkat. Silahkan diperhatikan. Fehlt zudem eine Vegetationsdecke, kommt es zusätzlich zur sogenannten Regentropfenerosion. Wenn Tropfen auf unbedecktem Boden einschlagen, reißen sie die feinen und leichten Bestandteile der obersten Bodenschicht mit. Diese Kleinpartikel verstopfen dann die Poren der Bodenoberfläche. Eine hauchdünne, wasserabweisende Kruste bildet sich. Oke, tadi sudah paham dengan penjelasannya. Saya juga tidak paham itu pakai bahasa mana, Perancis kayaknya, gitu. Terus tadi juga di video yang sebelumnya lagi, yang tadi dari Queensland tadi disebutkan kalau partikel dari hujan itu bisa membawa partikel tanah itu sejauh 1,5 meter. Berarti itu jauh ya, 1,5 meter. Berarti energi yang sampai di tanah itu besar. Kalau tidak percaya, coba aja Anda naik motor gitu kan, terus kaca helmnya dibuka pas hujan lebat itu, Anda akan merasakan terjangan bombardir hujan itu di wajah Anda. Ya, kurang lebih seperti itu yang dirasakan oleh tanah. Tapi agregat tanah itu tidak sekuat agregat kulit Anda. Jadi kulit Anda tidak mengalami pelepasan, tetapi tanah iya mengalami. Jadi dia sampai terlempar sejauh 1,5 meter. Gitu. Nah, tentang detachment atau pelepasan, di sini ada tiga proses tadi ya. Nah, detachment itu yang pertama prosesnya adalah soil detachment atau pelepasan tanah terjadi setelah tanah itu menyerap
ya, tanah itu menyerap air hujan tadi, kemudian pori-pori terisi oleh air. Oke, jadi tadi soil detachment terjadi ketika air itu sudah menyerap air hujan, kemudian diisi oleh air. Jadi pori-pori tanah itu terisi oleh air, kemudian dilepaskan kembali. Jadi seperti tadi tuh, seperti percikan air. Air itu masuk ke dalam tanah, kemudian dia nyiprat. Nah, pas nyipratnya itu dia membawa agregat tanah, tidak hanya air saja. Gitu. Nah, dia raindrop loosen up. Jadi di sini air hujan breakdown. Jadi dia memecah agregat tanah. Nah, disinilah bahayanya. Jadi karena dia memecah agregat tanah, jadi tanah itu menjadi lemah. Nah, ini langsung kan weak agregat. Jadi agregat yang lemah itu dia langsung terpecah atau hancur. Nah, setelah hancur, dia nanti akan mudah tertransport. Gini. Kemudian karena penghancuran ini, tanah itu terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, air itu akan membawa partikel kecil lebih mudah daripada partikel yang lebih besar. Padahal tadi hujan itu dia menghancurkan agregat tanah menjadi tanah yang lebih kecil. Nah, di sini tanah yang kecil itu akan terbawa oleh air. Akan lebih mudah terbawa oleh air karena dia lebih kecil bentuknya dan lebih ringan. Oke, ketika kering, hasil dari bombardir. Jadi waktu hujan, kemudian air itu menyentuh tanah, dia akan membentuk seperti crust atau kawah atau pecahan dengan permeabilitas yang rendah. Kemudian di sini detachment atau pelepasan itu akan berkurang ketika permukaan itu ditutup oleh vegetasi atau tumbuh-tumbuhan. Tadi juga sudah dijelaskan di video yang Queensland kalau vegetasi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan itu akan mengurangi proses pelepasan. Nah, kalau proses pelepasan ini sudah bisa dikurangi, maka proses transport juga akan berkurang. Karena apa? Karena tanahnya tidak hancur, jadi dia akan lebih sulit untuk diangkut. Oke, itu tentang detachment. Kemudian yang kedua itu adalah tentang transport. Oke, partikel yang sudah dihancurkan, jadi partikel tanah maksudnya ya. Partikel tanah yang sudah dihancurkan, dia akan ditransportasi atau diangkut oleh aliran permukaan. Oke, jadi seperti kita tahu, ketika terjadi presipitasi hujan, itu ada dua proses setelahnya, yaitu air masuk ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi, dan yang kedua, air akan mengalir di permukaan yang disebut dengan runoff. Nah, yang menyebabkan erosi itu adalah runoff-nya tadi. Nah, setelah terjadi penghancuran, ketika agregat menjadi lebih kecil, dia akan diangkut oleh runoff. Partikel yang lebih kecil itu akan lebih mudah terangkut atau dipindahkan daripada yang lebih besar. Oke, tadi sudah dijelaskan. Nah, dari di sini clay itu apa? Clay itu lempung ya. Clay itu akan lebih partikel lempung itu akan lebih mudah diangkut daripada partikel pasir. Oke. Nah, pada saat proses pengangkutan, partikel yang lebih halus itu akan diangkut lebih jauh. Oke, dia akan diangkut sampai jauh. Kemudian partikel kasar dia akan lebih dekat diangkutnya. Jadi karena partikel yang lebih kecil itu dia akan lebih mudah diangkut, jadi dia diangkut lebih jauh. Kemudian partikel yang lebih kasar akan tertinggal di belakang. Oke, ini namanya sortasi. Sortasi secara horizontal ya. Jadi
Makanya kalau di hulu-hulu sungai atau di delta sungai yang sudah mendekati pantai seperti itu, tanahnya itu cenderung lempung. Tapi kalau sungai-sungai yang masih di hilir itu sekitarnya itu cenderung pasir, bahkan kerikil. Karena apa? Karena partikel yang kasar dia tidak akan diangkut jauh karena butuh tenaga yang besar. Tapi beda dengan partikel lempung, dia akan terangkut lebih jauh. Gitu. Oke, kemudian tadi namanya selective removal tadi ya. Jadi karena partikel yang lebih halus dia akan diangkut lebih jauh, kemudian partikel kasar akan ditinggalkan di belakangnya, maka dia akan membentuk modifies atau dia akan membentuk tekstur dan struktur yang baru. Gitu. Daripada original soil, daripada tanah yang lama, yang tanah yang tererosi tadi. Kemudian tanah yang tererosi itu akan memiliki tekstur yang kasar, misalkan pasir. Ya, jadi tanah yang sudah tererosi itu dia akan meninggalkan partikel kasar karena dia sudah tidak diangkut, karena dia susah diangkut, makanya yang halus-halus itu sudah terbawa oleh air, yang tertinggal adalah kasar. Jadi tanah yang sudah tererosi teksturnya cenderung kasar. Kemudian jumlah tanah yang tertransportasi itu tergantung dari kekasaran tanah tadi. Kalau semakin banyak yang halus, itu maka akan semakin banyak yang terangkut. Tapi kalau tertinggal pasir-pasir saja, itu akan lebih sulit untuk diangkut. Oke, kemudian adanya tanaman itu akan melambatkan runoff. Nah, di sini selain vegetasi ada dua ya berarti di sini. Vegetasi itu pertama adalah mengurangi tenaga daya rusak. Nah, mengurangi daya rusak air hujan ketika dia menyentuh tanah, dan yang kedua adalah vegetasi itu memperlambat aliran permukaan. Kalau aliran permukaannya semakin lambat, otomatis tenaganya juga berkurang. Begitu. Kalau tenaganya berkurang, berarti kemampuannya untuk mengangkut itu juga semakin rendah. Jadi erosinya dia akan semakin kecil. Oke, tadi detachment udah, kemudian transport, yang ketiga adalah deposisi. Partikel yang sudah tertransportasi akan diendapkan pada bentang lahan yang rendah. Misalkan dataran rendah, hilir, delta, lembah gitu. Jadi partikel-partikel yang tadi tererosi oleh runoff dia akan diendapkan pada bentang lahan rendah. Dia tidak mungkin pada kemiringan lereng yang curam, karena di situ tidak ada, maksudnya dia diendapkan di daerah yang curam karena alirannya cepat. Nah, di sini kebanyakan dari tanah yang tererosi materialnya diendapkan pada jadi misalkan daerah yang curam seperti itu, misalkan ya, misalkan ada daerah yang curam, ini lereng ya, ini lereng, kemudian tiba-tiba dia datar. Ulang. Jadi misalkan gini, misalkan ada lereng, kemudian dia datar, maka apabila terjadi ini hujan ya, hujan kemudian terjadi erosi, maka dia akan diendapkan di sini, in the down slope end of the field. Jadi di sini dia akan diendapkan di sini dulu, baru dia diendapkan lebih jauh seperti itu. Oke, jadi dia pas di tekuk lerengnya, di sini akan terjadi endapan ya. Nah, di sini terjadi endapan. Oke, begitu. Kemudian mengembalikan kembali sedimen ke tempat asalnya itu membutuhkan biaya yang mahal, jelas ya. Masa dari material yang sudah terendapkan di hilir, jadi material sudah terendapkan di hilir
kita bawa kembali ke atas, misalnya pakai truk gitu. Nah, itu butuh biaya yang mahal. Jadi itu bukanlah solusi. Itu. Oke, jadi sedimen yang sampai downstream atau daerah yang bawah ya, daerah hulu hilir. Jadi runoff, jadi sedimen yang sudah mencapai hilir, dia akan menyebabkan polusi. Misalkan seperti yang ini. Nah, ini misalkan kalau ada seperti ini adalah hasil erosi ya. Ini adalah hasil erosi, material-materialnya terbawa. Kalau dia sampai di bawah, dia akan menyebabkan polusi. Nah, kemudian yang terakhir, maksudnya bukan yang terakhir, maksudnya dia akan mengakhiri perjalanannya sampai di delta. Jadi runoff sedimen. Jadi sedimen dari aliran permukaan tadi akan diendapkan di delta. Nah, ini tadi sudah saya carikan. Nah, ini delta. Ini misalkan delta Sungai Bengawan Solo. Jadi material-material dari Wonogiri, dari Sragen, dari Klaten, nah itu akan terendapkan sampai sini. Nah, otomatis yang sampai sini cuma material yang halus. Kalau yang pasir-pasir itu masih di hulu, masih di atas gitu. Tapi kalau material misalkan dari Wonogiri yang bisa sampai Gresik di sini sampai di deltanya Bengawan Solo, dia adalah material yang halus. Nah, sampai di sini saat ketemu dengan laut, dia akan membentuk delta seperti ini. Tuh. Nah, kemudian ini yang seperti yang tadi yang ini eroded soil memiliki tekstur yang kasar. Nah, ini tekstur dari eroded material. Jadi material yang tererosi itu berbeda dengan tekstur yang tanah asalnya, karena tadi dijelaskan selama transport itu mengalami selektif ya atau seleksi. Jadi otomatis semakin jauh semakin jauh material endapan atau semakin jauh material endapan itu dari tanah asalnya, maka dia akan semakin halus teksturnya. Kalau dia semakin dekat, maka dia semakin kasar seperti itu. Karena terjadi seleksi pada saat proses transportasi. Begitu. Nah, untuk selanjutnya nanti dibuka psikologinya lagi, akan ada kuis dan diskusi yang sudah saya siapkan. Oke, jadi demikian untuk mata kuliah evaluasi, konservasi, dan kemampuan lahan pada kesempatan kali ini. Semoga semua sehat, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga semuanya sehat, tetap di rumah, dan kita diberi kelancaran dalam pembelajaran online untuk selanjutnya. Semoga tidak terlalu lama dan kita bertatap muka kembali. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.